itu adalah satu perbuatan buruk dan kita ingin merubahnya. Ini adalah suatu tekad yang baik, azam yang baik untuk merubah diri. Ya tentunya ini perlu proses, ini perlu tarbiyah, dan tarbiyah itu adalah suatu proses pendidikan, suatu proses perubahan yang dilakukan secara berangsur. Demikian juga untuk merubah sifat-sifat buruk. Ya, itu tentunya tidak mudah. Ya, apalagi sudah menjadi watak dan tabiat. Ya, seperti sebagian orang mengatakan kalau watuk itu ada obatnya, tapi kalau sudah jadi watak itu susah dicari obatnya. Walaupun demikian, pasti ada celah dan ada peluang bagi kita untuk memperbaikinya. Ya, untuk memperbaikinya. Yang pertama harus kita sadari adalah memperbaiki sifat seperti ini tidak bisa tuntas dalam sesaat, sekejap. Ya, ini harus kita kita camkan, kita pahami. Karena ada orang yang tahu dia itu memiliki sifat yang buruk, lalu ia ingin merubahnya, tapi dengan cara yang cepat, instan. Namun dia tidak kuasa, dia terkulai. Akhirnya dia mengatakan dia menyimpulkan satu kesimpulan yang keliru, yang fatal. Dia mengatakan saya nggak bisa berubah. Akhirnya selamanya dia berada di atas keburukan tersebut. Ya, dia memiliki sifat yang buruk itu. Jadi hendaknya kita pahami bahwa untuk merubah tabiat, kebiasaan itu perlu waktu, itu perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi kita melatih diri, sebagaimana kita melatih kesabaran itu dengan melatihnya. Innamal hilmu bitahallum. Sebagaimana juga ilmu itu tidak dapat kita kuasai seluruhnya dalam sekejap. Ya perlu fase-fase, perlu jenjang-jenjang yang kita harus lalui hingga kita dapat memahami ilmu itu, kita dapat meraih ilmu tersebut. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa may yatasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan beri kesabaran. Demikian juga di dalam hal ucapan, ya, dalam hal perkataan. Ya, kita berlatih untuk jujur. Ya, sebagaimana hadis, ya, sesungguhnya kebaikan itu, albir itu yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menggiring seseorang kepada sorga. Dan seorang itu salah satu kebaikan adalah kejujuran. Seseorang senantiasa jujur, berlatih diri untuk jujur hingga dia terbiasa berkata jujur, hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Ya, demikian sebaliknya, ya, seorang yang sesungguhnya kefajiran itu akan menggiring kepada neraka. Dan salah satu bentuk kefajiran adalah dusta. Dan dusta itu, ya, dan seorang itu senantiasa berdusta, kemudian selalu dan senantiasa berdusta dan terbiasa berkata dusta hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi hendaknya kita berlatih diri untuk jujur, ya, berlatih diri untuk jujur. Nabi pernah ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu berzina?" Nabi mengatakan, "Iya, mungkin." "Mungkinkah seorang muslim itu mencuri?" "Ya, mungkin." Ya, mungkinkah seorang muslim itu menumpahkan darah orang lain? Mungkin. Nah, ketika ditanya apakah mungkinkah seorang muslim mukmin itu dusta? Nabi mengatakan tidak. Ya, ada seorang datang kepada Nabi dan minta wasiat. "Ya Rasulullah, beri aku wasiat." Nabi mengatakan, "La takdzib." Jangan dusta. Jangan bohong. Jangan bohong. Jadi kita melatih diri untuk tidak bohong, ya, tidak dusta, ya, tidak berkata dusta. Nah, itu perlu latihan. Ya, perlu latihan oleh tarbiyah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah, demikian. Bukankah yang namanya alim rabbani itu adalah alladzi rabbin nas min sigaril ilmi qabla kibarihi, yang melatih dirinya dari ilmu-ilmu yang sederhana sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi perlulah kita memahami proses ini, ya, hingga kita tidak patah arang ketika ingin merubah tabiat kita ini. Ya, kita sedikit demi sedikit melatih diri untuk jujur dan terus jujur hingga kita terbiasa berkata jujur. Dan keluh ataupun berat lidah kita untuk berkata dusta. Nah, demikian, untuk berkata bohong. Nah, demikianlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk dan memberikan kepada kita akhlak yang terpuji. Dan satu faktor lagi yang tidak boleh diabaikan adalah faktor doa.
Ya, Nabi SAW mengajarkan kita doa, ya, memohon kepada Allah akhlak yang terpuji dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang mungkar. Ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, dari penyakit yang buruk dan dari mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami di line telepon di 0218236543 untuk bertanya langsung kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani dari pembahasan kita mengenai Al-Kabair dari poin yang ke-18 yaitu sumpah palsu. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dikecilkan radio monitornya, Pak. Ya, dengan siapa dari mana? Erwin Cijantung. Erwin di Cijantung, silakan Pak Erwin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang bertaubat apakah perlu melakukan sholat taubat? Sedangkan kan udah dalam niat, udah berusaha meninggalkan. Lalu yang kedua, jika kita berusaha demi kebaikan, bagaimana saat untuk menghindari kemudaratan? Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan dosa salat 2 rakaat setelah berbuat dosa, itu ada hadisnya dan sahih, ya. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang melakukan satu dosa kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, jadi itu sahih ya hadisnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah, ya, berkaitan dengan salat 2 rakaat ya setelah melakukan perbuatan dosa, atau sebagian ulama yang menyebutnya sebagai salat taubah, ya, salat taubah. Jadi hadisnya sahih. Nah, bisa diamalkan, yaitu apabila kita berbuat dosa, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengambil wudu dan kita mengerjakan salat 2 rakaat dengan niat, yaitu kita melakukan salat yang disebutkan oleh Nabi tadi, 2 rakaat setelah kita melakukan perbuatan dosa, itu salat taubat tadi. Nah, demikian. Kemudian tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, dosa tentunya ini harus kita bertobat darinya, ya, baik itu kita lakukan salat maupun tidak kita lakukan salat, ya, taubat itu wajib, sementara salatnya ini sunnah, ya, salatnya tidak wajib dan bukan merupakan salah satu syarat taubat, ya. Salat 2 rakaat taubat ini, salat taubat ini bukan merupakan syarat sah taubat. Ya, syarat taubat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pertama kita segera meninggalkan dosa itu. Ya, kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan kita itu, an-nadamah. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka kita kembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Ya, adapun ini adalah anjuran, ya, bukan merupakan syarat taubat. Ya, salat taubat ini bukan merupakan syarat taubat. Demikian. Dan yang kedua, Ustaz, dari penanya tadi, yaitu Pak Erwin yang berada di Cijantung, berdusta untuk kebaikan, bolehkah tidak, Ustaz? Dusta itu ada yang dibolehkan, ya. Syariat membolehkan beberapa perkara untuk dusta, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama untuk siasat perang, yang kedua ya untuk menyenangkan hati pasangan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan yang ketiga untuk mendamaikan manusia. Ya, dia yaqulu khairan wa yunmi khairan. Dia berkata yang baik, yang bagus, dan dia menyampaikan yang baik dan yang bagus-bagus pula. Dia datang kepada si fulan yang sedang bertikai dengan si fulan yang lain, ya. Ya, si A dan si B misalnya bersiteru, maka dia datangi si A, dia katakan bahwa si B mencintainya dan ingin berdamai dengannya, padahal tidak. Kemudian dia datangi si B dan dia berkata si fulan itu sebenarnya sayang kepadamu dan ingin berdamai denganmu, hingga keduanya bisa bertemu, ya, dan berdamai. Nah, ini untuk islah bainan nas. Nah, itu dibenarkan untuk 3 ya perkara ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Mohon maaf, di pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ustaz, bagaimana jika seseorang telah mengambil atau mencuri harta orang kafir, sementara dia sekarang menyesal akan tindakan tersebut? Sedangkan sekarang dia telah mempunyai istri dan anak, sehingga jika dia mengembalikan harta yang telah dicurinya tersebut, dia akan diproses secara hukum, sehingga akhirnya dia bisa dipenjara yang nantinya akan menelantarkan anak dan istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Ya, ini termasuk salah satu syarat taubat ya. Itu adalah termasuk salah satu syarat taubat, yaitu dia mengembalikan hak kepada pemiliknya. Ya, begitulah risiko dari satu perbuatan dosa. Ya, risiko dari satu perbuatan dosa. Meskipun yang kita ambil, yang kita curi itu adalah barang milik orang kafir. Ya, kalau itu bukan hak kita, lalu kita rampas darinya, kita ambil darinya tanpa sepengetahuannya dan tanpa ridha darinya, maka kita harus mengembalikannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya, mencuri barang orang lain meskipun barang orang kafir, ya, kita harus mengembalikannya, kita harus memulangkan barang itu kepadanya. Wallahu alam ceritanya bagaimana nanti, ya, setelah kita mengembalikannya, apakah dia menuntutnya atau dia memaafkan kita. Ya, yang jelas kita harus melaksanakan syarat-syarat taubat tersebut. Ya, syarat-syarat taubat tersebut. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, jadi intinya adalah dia harus melaksanakan syarat-syarat taubat itu. Ya, pertama tentu dia tadi sudah menyesal, dia sudah meninggalkan dosa itu dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian, ya, karena ini dosa berkaitan dengan orang lain, ya, barang milik orang lain yang akan menjadi ganjalan baginya nanti di akhirat, maka dia harus selesaikan masalah itu di dunia. Ya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya hutang kezaliman dengan orang lain, maka indahu madlimatun inda akhi, ya, falyatahallal minhul yawm, maka dia selesaikan hari ini, sebelum datang nanti pada hari yang tidak ada dinar dan dirham, tapi yang ada adalah hasanat wa sayyiat. Nah, demikian. Wallahu alam. Nah, mungkin cara yang digunakan untuk mengembalikan barang itu, ya, bagaimana kita mengembalikannya dengan baik hingga dia tidak menuntut, mungkin seperti itu, ya. Tapi kewajiban kita adalah mengembalikannya dengan cara apapun, ya, kita mengembalikannya. Ya, jadi kita harus melakukan kewajiban tersebut. Wallahu alam. Dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah kembali. Itu bagaimana apabila kita mengembalikannya tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang telah hartanya yang telah kita curi tersebut, Ustaz? Silakan. Wallahu alam, ya, berkaitan dengan masalah ini. Karena di dalam bab muamalah itu tidak seperti ini, ya. Itu para ulama mengatakan tidak disyaratkan niat, ya, tidak disyaratkan niat. Ya, wallahu alam, kalau seperti itu tadi, ya, bisa menimbulkan mudarat kepada dirinya, ya, dan bisa memudaratkan, ya, seperti yang disebutkan tadi pertanyaan yang sebelum tadi. Ya, maka mungkin, ya, dikatakan telah gugur haknya atau telah gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Iya, baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan selanjutnya, silakan bagi Anda para penelpon atau pendengar sekalian yang ingin menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 yang kami beri kesempatan untuk menelpon terakhir di kesempatan pagi ini dari pembahasan Al-Kabair, yaitu mengenai sumpah palsu. Ya, dan sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan. Ini ada seorang pengusaha. Ustaz, saya mempunyai usaha jual tas dan lain-lain dengan cara dicicil. Karena saya harus bolak-balik ke pelanggan tersebut untuk menagih, maka harga yang saya tetapkan sudah termasuk biaya transport yang belum termasuk keuntungan. Di sini diberikan contoh, misal harga sebuah tas 500.000 dan ongkos sebesar 50.000, maka tentunya modal saya menjadi 550.000. Adapun besarnya keuntungan saya sesuaikan dengan kondisi pelanggan saya, sehingga jika ada pelanggan yang bertanya berapa modalnya, maka saya jawab 550.000, bukan 500.000. Apakah benar cara saya tersebut? Karena saya takut mengambil hak karena persaksian palsu. Jazakallahu khair.
Ya, harga barang itu sudah termasuk di dalamnya semua ongkos-ongkos yang ya menjadi beban ya bagi barang itu. Ya, termasuk transportasi, cukai dan semuanya. Ya, itu sudah masuk ke dalam biaya ongkos modal barang tersebut. Ya, mungkin kalau dia ceritakan lebih detail itu lebih selamat ya. Tapi kalau dia mutlakkan seperti itu juga, artinya dia mujmalkan seperti itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Namun ada baiknya ya dia sampaikan lebih detail ya tentang barang itu. Ini barang cukai sekian, untuk transport ya barang ini sekian, dan nilai ataupun pengerjaan barang ini, harga barang ini sekian, misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya kita. Ustaz, kenyataan bahwa ketika secara syar'i seseorang yang telah mentalak istrinya bertahun-tahun tanpa melalui pengadilan agama, namun karena membutuhkan akta cerai dari pemerintah, maka akhirnya proses cerai ulang di pengadilan, di mana dalam prosedurnya perceraian tersebut dengan syarat kronologis kejadian krisis mesti 5 bulan sebelum daftar, otomatis harus mengikuti prosedur dalam bersumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan karena telah jatuh talak bertahun-tahun yang lalu. Apakah hal ini masuk kategori sumpah palsu? Ustaz, silakan. Ya, wallahu a'lam mengenai masalah ini. Saya tidak paham mengenai masalah apakah perlu bersumpah ya untuk mengambil akta cerai ini atau tidak ya. Kalau ya bagaimana prosesnya saya kurang paham. Wallahu a'lam bishawab, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Ya, baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Pasar Minggu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan sumpah pocong dalam Islam yang kita lihat di masyarakat sekarang ini? Silakan Ustadz. Ya, nggak ada sumpah pocong seperti itu ya. Itu termasuk bid'ah di dalam din ya. Tidak ada seperti itu ya. Dan wallahu alam ya, lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Nah, kebanyakan manusia ya ikut-ikutan. Mereka tidak mempertanyakan atau tidak mempelajari sebelum mereka melakukannya. Dan lahirnya sumpah-sumpah seperti ini tidak ada di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dikarenakan waktu yang sudah habis Ustaz. Dan satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, ya, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah sampai kepada pembahasan Al-Kabirah yang ke-18, yaitu perbuatan sumpah palsu dan persaksian palsu. Ya, ini merupakan salah satu dosa besar ya yang dikatakan oleh Nabi SAW melalui hadis beliau, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Salah satunya adalah syahadatuz zur wa qauluz zur. Ya, dan kita sudah jelaskan tadi ya bahwa ya akibat dari perbuatan sumpah palsu ini atau memberikan persaksian palsu ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya pada hari kiamat. Ya, dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan Allah marah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga dan memastikan tempatnya di neraka. Nah, kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan menyucikannya dari dosa dan baginya adab yang sangat pedih. Apalagi ya melalui sumpah palsu itu dia merampas hak orang lain. Maka ini lebih lagi ya, artinya dia telah melakukan kezaliman terhadap orang yang dirugikannya itu. Ya, nah demikianlah. Jadi ikhwani fiddin azanillahu jami'an, ini dosa berkaitan dengan orang lain ya. Semua dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain itu berat akibatnya di akhirat. Ya, karena juga taubatnya juga di dunia ini juga harus dengan syarat
yaitu minta halal dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Maka kalau bisa janganlah kita jatuh dalam dosa yang berkaitan dengan orang lain ini. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa ini dan menjadikan kita orang-orang yang terpelihara dari keburukan dan dari kezaliman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur dan berkata jujur dan memberikan persaksian dengan jujur dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.